Baiklah, selanjutnya di dalam teks, Anda sudah belajar banyak ya mengenai static text, di mana static text itu adalah suatu teks yang statis, tidak Anda gunakan, hanya still, diam, atau mungkin Anda buat animasi pun juga bisa. Dan yang sudah saya singgung sebelumnya, selain static text juga terdapat dynamic dan input text. Dynamic dan input text kedua-duanya mempunyai satu buah fungsi, yang fungsi tersebut dinamakan variabel. Variabel bisa juga Anda bilang atau samakan dengan sebuah simbol. Hanya ada satu perbedaan di sini, kalau simbol di mana adalah suatu tempat ataupun kontainer ya, untuk menampung grafik Anda, untuk menampung teks Anda ataupun gambar Anda, ya, Anda rubah atau Anda convert menjadi suatu simbol. Sedangkan kalau variabel itu adalah sebuah kontainer juga yang menampung data. Nah, jadi bedanya dengan simbol, kalau simbol itu kita bisa ngelihatnya secara visual ya, bisa kelihatan. Tapi kalau variabel itu kita tidak melihat karena itu adalah input ya, input ataupun suatu data yang kita tempatkan di dalam kedua jenis teks tersebut. Dan pada sesi ini saya hanya akan memperlihatkan kepada Anda seperti apa dynamic dan input text. Untuk variabel saya akan berikan sedikit nanti mungkin pada sesi yang lain. Tapi untuk lebih jauh atau lebih luas mengenai variabel, kita akan temukan pada CD interaktif Macromedia Flash MX khusus untuk script atau action script. Ya, jadi selain kita bisa bekerja dengan animasi, kita juga bisa memprogram di dalam Macromedia Flash dengan menggunakan bahasa scriptnya. Dan yang bahasa script yang digunakan di dalam Macromedia Flash adalah bahasa Java. Java language. Dan itu akan Anda temukan nanti di dalam CD Advance untuk Macromedia Flash MX. Tapi Anda jangan khawatir, nanti akan saya singgung juga mengenai action script ya di dalam CD ini. Untuk pertama kalinya, untuk pembuatan teks ini saya akan memberi contoh satu pada static text dahulu. Saya tulis di sini, mungkin dengan huruf yang agak besar ya, sekitar segini, warna hitam. Oke. Ini satu adalah static text. Saya masukkan sekarang dynamic text. Anda lihat ya, kalau static text tadi ada bulatan di atas, tapi kalau dynamic itu ada bulatan di bawah. Saya tulis. Nah, secara otomatis jika kita telah memberikan teks yang cukup panjang, dia akan otomatis warp ya, wrapping ke bawah. Jadi ngatur otomatis. Dan kita juga bisa mengaturnya kalau kita mengklik pada bagian kotak ini, klik tahan, lalu panjangkan misalkan seperti ini. Selesai. Ini kita membuat suatu dynamic text. Lalu berikut yang akan saya buat di sini adalah input text. Saya buat di sini input text. Hampir sama ya input text dengan dynamic text. Saya lebarkan ininya. Ini mungkin saya beri nama, saya beri judul juga ya, dynamic, biar nggak bingung nanti. Yang atas sudah pasti static ya. Lebarkan. Selesai. Nah, ketika mau saya mengklik pada bagian area luar, Anda bisa lihat perbedaan tampilan pada stage area kita, bahwa static text itu blok ya, teks blok biasa, sedangkan dynamic dan input text terdapat satu kotak titik kecil ya, dengan titik-titik kecil yang menandakan bahwa itu adalah dynamic dan input text. Dan kalau saya jalankan movie-nya, misalkan saya kontrol, lalu test movie, Anda bisa lihat, ini adalah static text, ini dynamic text, ya, saya bisa memilihnya, tapi kalau static text saya tidak bisa memilihnya. Dynamic text adalah bisa saya pilih, dan kalau pada input text saya bisa menulis malahan, ya, bisa menginput teks baru, bisa menghapusnya. Selesai. Static text adalah teks biasa. Dynamic text
adalah tempat di mana munculnya teks berdasarkan kalkulasi, perhitungan ya, perhitungan dari suatu rumus dimunculkan ke dalam dynamic text. Ya. Dan input text mungkin bila kita membuat suatu program kalkulator, input text adalah input angka yang dimasukkan oleh user dan hasilnya muncul ke dynamic text. Itulah perbedaan dari ketiga jenis atau ketiga tipe dari teks yang disediakan oleh Flash MX. Sesuai dengan fungsinya sebagai input teks akan lebih baik jika saya tidak memberikan suatu kalimat ataupun teks di dalamnya. Seperti di sini, jika saya hapus ya, klik pakai arrow, selesai. Pada bagian ini kita bisa melihatnya. Di dalam stage area kita bisa melihat ini adalah input text. Tapi ketika kita menjalankan, user tidak tahu bahwa di sini ada input text. Untuk itulah, di dalam properties input text disediakan fasilitas yang dinamakan show border around text. Kalau saya klik sekali, Anda lihat ya, ada kotak di sini. Dan kalau saya jalankan movie-nya, user tahu bahwa di sini kita bisa menginput text. Demikianlah beberapa tipe teks yang sudah saya beritahukan kepada Anda di sini. Dan seperti yang Anda tahu bahwa dynamic dan input text mempunyai variabel. Nanti variabel ini akan saya singgung pada sesi berikut ya. Mungkin sesi yang berhubungan dengan action script. Dengan static text tidak mempunyai variabel karena dia bersifat statis atau text block.